Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah ya ikhwah. Insyaallah mari kita lanjutkan kembali bahasan kita di pagi hari yang insyaallah semoga Allah limpahkan rahmatnya, semoga Allah berikan kita kesehatan dan perlindungan di hari ini insyaallah. Juga sebagaimana doa baginda Nabi SAW, semoga umatku diberkahi di waktu pagi. Maka mudah-mudahan keberkahan di pagi ini tercurah limpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema pagi ini yang akan kita bahas yaitu mengenal ruqyah syirkiyah atau mengenal jenis ruqyah yang bertentangan dengan syariat, yang insyaallah kalau kita tahu jenis ruqyah seperti ini maka sebaiknya kita hindari karena mengandung berbahaya terutama buat akidah kita, karena memang berbahaya buat akidah kita. Yang paling pertama yang harus diketahui adalah ruqyah yang kita pelajari di sini adalah ruqyah syariah insyaallah. Antum bisa lihat referensinya dan antum bisa lihat dalil apa saja yang kita gunakan untuk melakukan terapi terhadap pasien kita atau terapi ruqyah mandiri untuk diri kita sendiri bahkan keluarga. Maka kita bernaung kepada ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia yang berpusat di Sentul Bogor. Dan ini menaungi seluruh peruqyah seluruh Indonesia dan beserta komunitas-komunitasnya yang mana di sana tergabung dalam payung hukum ARSY. Kita dilindungi. Insyaallah ada Rebati, ada Mata Air, ada KRS, CRS mungkin. Ada KHI, ada mungkin nanti Cinta Ruqyah Syariah, Quranic Healing Indonesia dan lain sebagainya. Mereka komunitas-komunitas peruqyah yang tergabung dalam ARSY. Jadi ketika kita memilih atau bersempat bertemu dengan mereka atau mencari ustadz untuk peruqyah, carilah mereka. Insyaallah mereka di koridor yang benar sesuai tuntunan syariat. Yang paling inti adalah mereka tidak menggunakan jasa jin alias bermuamalah dengan jin untuk melakukan pengobatannya. Karena ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang menggunakan pertolongan lain selain dari pertolongan Allah SWT. Jadi ada benda yang digunakan atau misalkan ada amalan yang digunakan atau ritual tertentu yang digunakan untuk meminta bantuan jin, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Jin di ayat-ayat pertama, di ayat-ayat 1 sampai 10. Kalau tidak salah ayat 3, wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqa. Ada dari segolongan laki-laki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum raqa, mereka tidak menambah ketaatan, melainkan kesesatan yang ditambah. Naudzubillah. Maka bermuamalah dengan jin, nanti jin pun sama kena taklif syara, mereka pun kena kewajiban seperti kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan keimanan kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah semuanya. Bukan untuk saling kerjasama, bukan untuk saling untuk meminta pertolongan, misalkan manusia meminta pertolongan pada jin dan jin atau sebaliknya. Maka kedua makhluk ini beribadah kepada Allah dengan jalan masing-masing, dengan syariat masing-masing, dan satu syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Maka
Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang menggunakan tanpa menggunakan wasilah. Wasilah di sini artinya wasilah yang diharamkan, termasuk bermuamalah dengan jin. Nanti kita mengenal ada jin muslim dan jin kafir. Jin muslim ini banyak digunakan oleh mereka yang disebut dukun putih, yang berkedok, naudzubillah, mohon maaf, berkedok ustaz, berkedok kiai. Dan ke masyarakat kita memang awam, ketika mereka hendak berobat maka yang dicari adalah ustaz yang jenisnya non medis. Ustaz apapun, walaupun dia belum pesantren atau misalnya dia latar belakangnya bagaimana, yang penting bisa baca Quran, yang penting dia ahli agama, maka minta untuk berobat. Dan cara mudahnya untuk mereka adalah menggunakan jampi-jampi atau mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang memang Nabi tidak contohkan. Ini lumayan berbahaya karena yang dititipkan nanti jin muslim yang dipekerjakan. Dan buat antum yang barangkali ada salah satu praktisi dari dukun putih, mohon maaf, ya, sebaiknya tubu ilallah wa ittaqillah. Bertobatlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Karena hidup ini sementara dan hisab itu ada. Maka kembalilah kepada Allah. Nabi mengajarkan kita dengan sempurna bagaimana mohon perlindungan dan menolong orang lain dengan Al-Quran. Cukuplah jangan bermuamalah dengan jin, karena dia sama seperti kita, makan, minum, dan ada nafsu di mereka. Dan ketika kita tua, jin masih kuat bertenaga, maka dia mulai mengambil apa yang menjadi upahnya selama ini. Apakah antum dibuat lumpuh, stroke, dan naudzubillah. Biasanya orang-orang yang memelihara jin atau misalkan menggunakan jasa jin dalam prosesi pengobatan atau kesehariannya, maka ini berpengaruh kepada keturunan kita nanti yang disebut dengan jin saka, jin keturunan. Kita meninggal, jin ini otomatis mencari tuan baru sebagai pengganti. Itulah yang disebut jin saka. Mencari tuan baru sebagai pengganti, ya tidak lain selain anak kita atau cucu kita atau keturunan kita ke bawah. Dan setelah tidak langsung kita sudah mewariskan kesesatan kepada keturunan kita. Entah berapa keturunan yang nanti akan mewariskan jin saka ini dan amalan-amalan yang terdapat di dalamnya. Naudzubillah. Mungkin ritual-ritual bid'ah di luar sunnah. Maka naudzubillah, orang rela melakukan apapun untuk memiliki ilmu ini zaman dulu, sehingga jin ini turun temurun dari zaman buyutnya dulu sampai kakek terus sampai entah ujungnya di mana. Kalau jin ini meninggal di hari kiamat, maka seluruh turunan ke bawah sampai kiamat akan terus digayungi diikat dengan kesesatan. Dan antum sebagai pemula yang bermuamalah dengan jin sekarang atau mungkin yang mendapatkan jin keturunan dari atas, maka sebaiknya bertobat dan keluarkan jin tersebut. Antum akan mewariskan kesesatan kepada keturunan antum sampai hari kiamat, naudzubillah, dan antum yang menanggung hisabnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Faman, maka siapa ya'mal yang melaksanakan atau yang mengamalkan atau yang berbuat amal, faman ya'mal mithqala dzarrah, semisal biji dzarrah, kecil sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, kebaikan, maka yarah, akan ditampakkan kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal keburukan sedikit saja, setitik sebesar biji dzarrah, maka syarran yarah, Allah pun akan menampakkannya kelak di hari hisab. Alhamdulillah. Tidak ada pengadilan yang paling adil selain pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas apa yang antum lakukan selama di dunia dan apa yang antum lakukan meneruskan kebiasaan tradisi leluhur kita, mungkin barangkali termasuk ritual-ritual. Mungkin antum dianggap sakti sekarang, tapi ujung ke ujung, naudzubillah, banyak orang yang antum sesatkan, banyak keturunan yang antum giring ke arah lingkaran setan ini, naudzubillah. Maka keluarkan jin yang ada dalam tubuh antum. Tubu ilallah wattaqillah. Taubatlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah semata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar rasa takut.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri tanpa berserah diri kepada selain Allah, tanpa mengikatkan harapan-harapan palsu kepada selain Allah, tanpa mengikatkan pertolongan-pertolongan palsu dari selain Allah. Semua di luar Allah adalah makhluk, maka cukup Allah saja sebagai pelindung, cukup Allah saja tempat minta permohon pertolongan, dan cukup pada Allah saja kita beribadah.